Assalamualaikum teman-teman, aku senang banget. Ini perdananya aku bikin vlog. Hari ini kita bakal seharian ikutin aku terus. Aku rencananya sekarang mau live TikTok, abis itu ada isi podcast ke Papata sama Mama Nur. Ikutin terus pokoknya. Kita sudah di lokasi live TikTok. Budak-budak tersayang. Aduh, awas hati basah mas. Aduh ya Allah. Buat anaknya semua. Amin ya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Masuk. Ini kemana ini? Kemana ini tunggunya? Oh di situ. Oke. Iya. Halo. Halo. Halo Desi. Ya ampun, sampai juga ya di periuknya. Iya, masya Allah. Aku temannya sama Mbak Putri. Mbak Brandon juga ya. Iya. Duduk. Iya, kasih. Ini tim aku rencananya mau bikin vlog. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Kak Teh Inara nih. Ayo Happy weekend tahun dan keluarga tercinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada media. Deg-degan nih di wawancara apa lagi? Bismillah. Ayo, let's go. Aku mau pamitan dong sama si itu Mbak tadi. Iya. Iyalah, pamitan dulu lah. Masa nggak pamitan? Assalamualaikum. Aku pamit dulu ya. Oh iya, itu wawancara dulu. Iya, di depan paling. Makasih ya. banyak. Ya ampun, seumuran kita. Makasih, Mas. Itu tas siapa tuh? Mana tuh? Itu. Oh, nggak tahu itu. Let's go, kita ke depan. Makasih. Makasih ya. Bangkunya ada mau diwawancara dulu. Mau yang itu pengen. Oh, ini masuk ke dalam. Tunggu. Masuk ke dalam ini ternyata. Sini aja lah. Jangan berisik ya, kasihan lagi jualan. Jangan berisik. Sekarang makin banyak job. Gimana nih kamu ngaturnya, kan baru perdana nih ya ninggalin anak. Iya, kalau itu alhamdulillah udah ada Kak Putri yang ngatur ininya, appointmentnya semua. Kalau aku yang ngatur semua, waduh, masya Allah nggak kepegang kayaknya. Bisa dibilang makin bertambah berkah nggak sih? Iya, alhamdulillah. Musibah gitu kan? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya yang disyukurin bukan musibahnya ya, tapi berkah di balik itu gitu kan. Maksudnya kita kan sebagai muslim harus meyakini bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itu sih. Tapi berat nggak sih Taina sendiri meninggalkan anak-anak untuk bekerja sebagai single mother? Mungkin kan nggak mudah gitu. Pastinya, karena yang tadinya 24 jam bisa sama anak-anak terus gitu kan, ngajarin mereka, karena kan walaupun mereka sekolah tetap kan harus ada tutor dari orang tua kan. Cuman ya mau tidak mau memang harus ada yang dibagi porsi waktunya gitu ya, pinter-pinter manajemen waktu aja sih. Capek nggak sih? Ini kita lihat kayaknya makin padat ya. Capek pasti, tapi happy sih karena mungkin yang basicnya aku sebelumnya memang di dunia entertain, jadi kayak
tinggal penyesuaian aja sih, adaptasi lagi aja gitu. Karena kan 7 tahun ya aku nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja. Tapi anak-anak gimana kak? Iya, tinggal kakak beli Penjelasannya gimana kak? Maksudnya harus Oh mereka sih alhamdulillah udah dewasa, terutama Starla udah paham banget bahwa maminya kerja gitu, dedinya kerja, dia udah paham sih anaknya, alhamdulillah. Tapi nggak mau meninggalkan momen-momen golden age anak nggak sih? Ya itu yang tadi aku bilang, pinter-pinter bagi waktu aja, karena yang paling penting itu kan anak-anak waktu yang berkualitas bukan kuantitas ya. Karena kalau kita terus-terusan ada di dekat anak juga tapi kita sambil main HP juga nggak ada gunanya. Yang penting ketika kita lagi sama anak ya tetap bisa eye contact, harus bisa physical touch, meluk anak gitu, main sama dia, sharing gitu. Walaupun masih anak-anak kan mereka juga udah ngerti gitu, diajak ngobrol itu sih. Perkembangan anak sendiri seperti apa sih kak? Kan mungkin kakak juga sebagai ibu juga kayak mengatur peranan penting, apalagi kan kemarin baru isu-isu yang terjadi. Gimana sih mengatur psikolog anak sendiri? Nggak ada sih, nggak ada yang gimana-gimana, karena memang anak-anakku tiga-tiganya emang nggak ada yang aku kasih nonton YouTube, gadget kayak gitu-gitu. Jadi apalagi Starla juga homeschooling, jadi nggak ada yang gimana-gimana sih. Kak, anak-anak masih suka nanya papanya nggak sih kak? Tuh, yang mana nih? Anak-anak masih suka mungkin nanya papanya atau gimana? Kalau Starla iya nanyain dedinya kok belum pulang kayak gitu. Jawaban kakak? Ya paling aku kasih video call aja paling lewat Mbak. Tapi kalau dia nanya ke papanya jawab apa sih? Nggak tahu, aku kan nggak pernah dengerin secara langsung percakapan mereka bagaimana. Ya pinter-pinter aja lah jawabnya. Masa kita kasih tahu ininya. Kemarin ada kakak ini apakah Tuh, menjadi trigger move on-nya Kak Inara sendiri nih? Kenapa gimana? Menyibukkan diri menjadi trigger move on-nya Kak Inara. Oh iya dong, jelas. Kita gimana caranya bisa move on ya harus produktif itu sih. Starla sendiri ada sempat protes juga nggak sih? Protes apa nih? Kakak sendiri yang Tinggal di rumah gitu. Enggak. Kalau dia tuh kan aku dari pertama nikah sampai punya Starla usia 2 tahun tuh kan aku masih kerja, masih di entertain. Jadi dia juga udah paham gitu. Oh kalau lagi kayak gini maminya lagi kerja gitu, udah tahu dia, udah ngertiin. Kak, kemarin kan Starla ulang tahun ke-8. Ngerayain nggak sih di rumah? Enggak. Honestly aku nggak ngerayain ulang tahun kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau ada yang ngasih ya kenapa ditolak? Oh, jadi banyak hadiah dari teman-teman. Iya. Ridwan sendiri ngasih ucapan atau gimana? Kasih ucapan, sempat ketemu juga di mall mereka, aku anterin doang, beda pisah resto. Sempat dikasih kado, iya dia si Starlanya. Kasih kado apa ini? Kemarin tuh notebook sama apa sih tadi boneka tas gitu-gitu. Ina sekarang kan lebih famous dirimu nih dibanding dedinya. Gimana nih saingan? Enggak. Masya Allah kayak gitu-gitu aku apa ya? Ya bersyukur aja lah karena kan itu semua kuasa Allah ya. Kalau Allah berkata kun fayakun, ya udah mau gimana jalanin aja. Bisa dibilang ini berkah dari ujian-ujian kemarin ya? Iya, kalau orang bilang sedih sih kalau orang bilang pansos atau apa namanya terkenal jalur musibah, siapa sih yang mau jalur musibah? Tapi emang buat kamu ini satu musibah ada atau menuai pro kontra masih dari netizen-netizen. Tunggu, bentar. Pro Apa? kontra dari netizen tentang melepas cadar. Pro kontra mah setiap hal mah pasti ada lah. Kita mau ngapain aja pasti ada pro kontra ya kan. Yang udah berumah tangga juga pasti pro kontra di keluarganya, mertuanya, tetangganya. Tapi kan ngapain kita dengerin ya, nggak habis-habis kan omongan orang. Ya kita lakuin aja apa yang kita yakinin selama itu masih dalam koridor syariah. Nah, dulu sempat kabarnya kan Mas rela dipoligami gitu. Nah, sekarang mungkin ada keinginan, maksudnya ketika ada jodoh nanti, gimana sih melihat dari poligami itu sendiri? Ya semua juga maunya dapetnya yang bujang, semua juga maunya yang lurus aja, yang fine aja, yang happy aja, yang nggak yang aneh-aneh. Cuman kalau kita dikasihnya misalkan itu ya, wallahu alam lah ya, dikasihnya yang maunya poligami kayak gitu-gitu. Ya gimana, kita nggak pernah tahu kan hidup kita ke depannya seperti apa gitu loh. Terus tanggapan kita nggak pernah tahu rencana Allah. Sorry kakak, ada yang ngajakin jadi istri kedua gimana? Banyak nih kak. Ada yang ngedeketin salah satunya katanya Ariel Noah, bener nggak? Enggak, kenal juga enggak itu enggak. bisa nyanyi lagunya? Banyak yang ngedeketin nih kaum Adam mungkin. Coba nyanyi, enakan mana lagunya Mak? Kalau Adam yang deketin, kalau itu sih udah Derry semua itu yang ngatur. Mungkin dari Ustadz kakak Derry. sendiri ada yang ngedeketin nggak sih?
Tahu kalau udah Derry bilang 300 berapa orang, buset. Aku bilang itu lamaran kerja apa? Kemarin banyak yang nyawer Sultan. Iya itu awal-awal kan aku bingung itu apa, maksudnya kok gambarnya banyak gitu kan animasinya. Terus aku kan lagi bacain komen, ketutupan kan sama animasinya itu ada gambar kereta, gambar ya apa tuh planet gitu kan, universe. Itu apa gitu. Lumba-lumba. Itu Kak bisa dicairin uangnya dilihat di mana, aku bilang gitu. Milih-milih nggak sih job? Maksudnya lebih selektif apa enggak? Oh iya dong, pasti selektif lah. Desain hari khusus gak gitu buat libur misalkan Pasti buat staycation atau apa kalau kita sama anak-anak. Biasanya suka kemana? Ya yang mana aja lah yang memungkinkan untuk bisa buat anak-anak. Ada cukup waktu. Udah, itu aja. Tuh, kasihan pada pegel. Nanti gede sebelah tangannya, kasihan. Enggak mau. Ini. Ya, trauma kayak challenge nyanyi lagu. Enggak mau. Kalau usah lagu anan deh, lagu anan. Dia mau. Ini aku mau bagiin. Ini. Tuh, dapat. Kayaknya aku warna pink. Ini cewek sayang. Sempat juga nih kamu di live TikTok katanya ada yang nge-gift sampai 1 M, itu bener nggak sih Kak? Itu hoax kayaknya. Itu enggak. Jadi kalau keuntungannya biasa berapa nih Kak kalau jualan? Keuntungan itu mungkin yang tahu pihak ini lumayan. Alhamdulillah laku banyak ya tadi sampai mantap pokoknya berapa ribu stok. Waduh, insya Allah. Biasa per hari berapa stok tuh? Tahu nggak Kak? Nggak tahu, ini yang lebih tahu. Nggak lumayan sih. Apa namanya sampai 10.000 atau 5.000 stok luar biasa. Iya, masya Allah. Kalau Kak Inara sendiri hasil dari penjualan TikTok ini mau buat apa nih duitnya nih? Buat apa ya? Iya buat apa lagi ya kalau bukan buat sekolah anak kan, buat didikan mereka sih paling penting. Kalau live sehari bisa berapa jam sih Kak Inara? Sehari bisa sekitar 3 jam itu kan, tapi beda-beda tempat ya. Satu hari itu aku bisa 3 titik kayak gitu. 3 titik. Kalau misalkan dari ini juga nih, ada niatan nggak sih? Oh ya, duit dari live ini pengen bikin outlet sendiri? Kedepannya insya Allah ada, pasti ada. Kalau baju-baju sendiri nih Kak, ini dari bahan apa aja sih? Ini bahannya satin silk premium. Silk premium. Jadi dia bahannya tuh agak glossy gitu, tapi nggak yang norak. Terus bahannya tuh flowy, enteng, tuh nggak kaku. Tuh. Kak, ini dong terakhir nih, kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk live berjualan di TikTok nih? Karena memang saat ini kan TikTok emang lagi ini banget, nge-hits banget, lagi happening banget. Jadi ya kita manfaatin aja gitu media yang emang sedang nge-hype seperti ini. Kak kan banyak juga nih netizen yang bilang momentum nih gara-gara ada permasalahan yang kemarin, akhirnya kamu aji mumpung berjualan nih. Tanggapan kamu gimana? Ya namanya kita orang tua sih, orang tua mana sih yang nggak mau berjuang buat anaknya? Ada peluang ya itu diambil, yang penting kan halal, toiban, ya udah daripada kita jual yang lain. Iya. Respon dari anak-anak sendiri nih, Kakak berjualan gini gimana, kayak kasihan Kak, aduh ibunya harus bekerja lebih keras lagi. Enggak dong, justru mereka senang, mereka bangga ngeliat ibunya tuh strong gitu. Iya. Oke deh Kak Inara, terima kasih ya, semoga sukses terus usahanya. Sama-sama. Ya pemirsa Insok, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, 3, 2, 1, cut. Terima kasih. Apa tuh? Aku pengen tahu kita. Allah Akbar, jangan. 1, 2, 3. Guys, Mau kemana Kak? berhasil melewati keramaian tadi. Sekarang lagi OTW mau ke tempat Papa dan Mama Nur. Sini dikit. Terus? Habis itu kita mau isi podcast mereka. Doain ya.
Lancar-lancar, perjalanannya juga lancar. Kita belok kanan? Iya. Sampai. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Ini buka sepatu ya? Ini di sana ya? Oh, salam kenal cantik ya. sekali. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Giliran anak ada Seru cewek cantik banget lu nih. pada kenapa Iya. banget di sini? Boleh nggak? Aku boleh ya sambil shoot. Aku rencananya mau bikin vlog. Oh gitu, udah punya Iya. YouTube juga. Belum sih, perdana. Ayo dong. Atau mau ini apa? Masuk di ini tempat kita. Kita bisa kontrol YouTube orang, bisa bantuin editornya. Oh gitu. Manajemen YouTube kita punya. Oh. Jadi kayak ada editor, ada kreatifnya. Soalnya aku dulu juga kan nggak ngerti YouTube pas baru Iya. baru ngerti. Oh gitu. Iya, kita megang ada sekitar 20 channel. Hari ini nggak jadi datang. Off the record. Ya Allah. Parkir dulu sebentar ya. Iya, sabar ya. Ya, apa namanya Pak Agung? Ayo Pak Agung. HP. Iya, gimana? Ya, Mbak Inara gimana tadi di dalam podcast apa nih? Podcast ya biasa tentang anak-anak gitu. Sama Tapi gimana menjalani kehidupan sebagai sendiri, kita kan mencari uang gitu lah, sendiri buat anak. happy sih, capek tapi happy. Tapi sekarang terlihat sudah mulai banyak job-job ya Kak Inara? Iya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Kayaknya mungkin sama Bang Atta atau sama Kak Aurel mungkin udah kenal berapa lama sih sebelumnya atau gimana mungkin keakrabannya? Belum sih, terus terang sebelumnya aku belum pernah kenal mereka, baru kali ini aja kenal mereka. Ya alhamdulillah orangnya mereka semua ramah, Masya Allah. Tapi menjalani kehidupan ini kamu capek sih gak sih atau gimana? Capek mah pasti capek lah, kita tidur aja capek istilahnya. Kalau nggak mau capek ya linggoy. Ya gimana, dijalanin aja gitu, disyukurin setiap harinya, karena ya kita harus lihat ke bawah juga, banyak orang-orang yang jauh lebih kurang beruntung daripada kita, yang kebetulan Allah juga ngasih aku kesempatan untuk bisa syiar, untuk bisa jadi corong suara perempuan-perempuan yang nggak berdaya istilahnya. Ina, soal dijodohkan dengan apa sih Noah itu gimana sih Ina? Kata kamu kan agak bingung itu dari mana sih apa? Bingungnya sih lebih ke kenapa jadi ke situ gitu, karena aku nggak pernah bahas. Agak trauma atau gimana Ina? Apa ya, dibilang trauma juga, nggak tahu sih ya, nggak mau ngehakimin juga lah. Tapi kayak gitu-gitu nanti aja lah ngebahasnya. Aku lagi fokus karir dulu. Kenapa? Sejauh ini sudah ada yang mendekati belum sih? Banyak. Jadi lebih selektif lagi nggak sih ke depannya? Pasti. Udah ada yang diseleksi mungkin Kak Inara? Itu aku serahin ke Uda Deri semua. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka hati nggak sih? Iya dong, iyalah. Aku kan juga manusia. Siapa sih yang nggak mau buka hati, ya kan Mbak? Kalau anak-anak sendiri gimana Ina? Nanyain gak sih kalau misalkan papa lagi kemana gitu? Pasti nanyain, terutama Starla. Kalau yang lain masih belum pada ngerti, masih kecil-kecil kan. Kalau Starla udah ngerti, jadi paling nanya kayak dedinya kapan pulang. Karena dedinya setiap kali nelpon ngejanjiin, misalkan lusa ya dedi dateng, atau misalkan tanggal berapa dia dateng, tiba-tiba ngebatalin sendiri. Kan anaknya kan butuh explanation, butuh penjelasan. Ya yang repot ya kita ngejelasin lagi. Udah gak heran sih, dari dulu juga gitu. Tapi Kak Ina sendiri udah nyiapin jawaban untuk anak, mungkin gimana jelasinnya ke Starla? Ya paling cuma bisa bilang dedinya sibuk kayak kerja gitu. Ya paling ujung-ujungnya aku lagi istilahnya ngajak anak kemana biar dia nggak terlalu bete kan gitu. Jadi istilahnya dedinya yang punya hutang tapi aku yang bayar piutang gitu. Kak Inara terkait
pemberitaan nafkah Ida yang 10 miliar itu mungkin seperti apa sih? Itu pertimbangan sih dari lawyer aku bilang, karena kan aku cerainya bukan cerai murni, tapi kan memang karena ada masalah orang ketiga. Jadi itu seperti ya kerugian imaterial yang aku alamin selama inilah. Tapi sejauh ini tanggapan dari pihak sebelumnya gimana dengan nominal itu? Sudah ada kah? Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Kan namanya permintaan kan bisa aja, masa aku tulis seikhlasnya gitu kan, nggak mungkin ya. Ntar malah nggak dikasih sekalian. Ya mau dikasih syukur segitu, alhamdulillah. Mau dia nego juga ya terserah, itu kan ada proses negosiasi nantinya. Mungkin selain nafkah Ida itu mungkin apalagi sih yang tuntutan dari Kainara sendiri ke pihak sebelah? Apa aja sih kemarin tuh, tanya ke lawyernya aja deh, lupa aku. Untuk anak sendiri mungkin nafkahnya? Anak pasti ya kalau untuk anak-anak yang sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani di materai aja, di atas materai. Itu aja sih tolak ukurnya. Persiapannya untuk besok kan mau sidang gimana Kak? Persiapannya sidang? Alhamdulillah dari tim lawyer aku udah siap sih. Kalau untuk aku sendiri tanggal 31 kan kebetulan emang kita jadwal lagi padet, jadi belum bisa datang. Diwakilkan aja paling dikuasakan hukumnya ke lawyer. Akan hadir Kak? Ini kan aku udah bilang tanggal 31 aku full dia. Nggak fokus nih kayaknya. Mau aku nggak? Laporan gimana Kak? Akan dilaporkan gitu? Gimana? Akan Pirgun akan membuat laporan soal penghinaan terhadap itu? Ya nggak tahu ya, namanya orang bikin pelaporan misalkan walau alam ya, misalkan gitu pencemaran nama baik, tapi kan ya harus dibuktikan lebih dahulu laporan polisi yang sudah masuk duluan dari aku. Karena pencemaran nama baik kan objeknya kan nama baik ya, nama baiknya harus bisa dibuktikan apakah benar-benar baik atau enggak. Kainara ya, tapi gimana sekarang kayaknya udah makin sibuk dengan rutinitas pekerjaan. Iya, alhamdulillah. Banyak berkah ya maksudnya. Alhamdulillah banyak berkah, aktif lagi di dunia entertain. Harus banyak adaptasi lagi karena kan aku 7 tahun sempat ya hiatus ya. Jadi harus adaptasi lagi. Alhamdulillahnya ketemu sama Ko Richard yang bisa jadi mentor istilahnya. Jadi aku ya seneng sih bisa diarahin. Membagi waktunya gimana Kak? Ini kayaknya padat banget kalau ngeliat kegiatan Kakak tuh sekarang apa ya, kalau ngeliat di sosmed tuh nggak ada berhentinya gitu, nggak ada jedanya gitu. Alhamdulillah jalan dari Allah sih, rezeki dari Allah. Tapi gimana sekarang Kakak sendiri udah punya, maksudnya dari hasil kerjaan Kakak ini uangnya itu untuk anak-anak atau mungkin Kakak punya satu target apa yang memang Kakak pengen wujudin gitu? Lebih ke anak-anak dulu sih, karena kan biaya sekolah, biaya kursusnya, apa segala macam itu kan mahal ya. Jadi lebih ke mereka dulu sih, keperluannya mereka dulu. Tapi memang Pirgon sendiri belum, sampai detik ini belum pernah ngasih nafkah lagi atau gimana? Kasih, cuman ya belum sesuai dengan surat pernyataan yang dia tanda tanganin itu. Ya masih sama Tapi Kakak gimana Kak? Sekarang jadi dijodoh-jodohin nih sekarang nih sama netizen. Tadi udah dibahas. Gimana Kak? Tinggal di copy paste aja. Enggak sih, enggak lah kalau untuk kesana karena emang nggak kenal juga sama itu Ariel Noahnya nggak kenal. Kayaknya tapi masih komunikasi nggak sih sama Bang Pirgon? Enggak, jarang sekali. Jarang. Enggak, itu dijodohin sama Ariel lah, yang dijodohin sama siapa tuh, ada beberapa artis yang memang pengen dijodohin ke Kainara. Sampai Kainara juga tadi pagi sempat siapa emang? Ada netizen yang posting jodohin Kainara gitu. Terus tadi pagi juga ada orang yang pengen jodohin suaminya. Jadi itu gimana tuh, itu lucu tuh Kak. Itu gimana tuh? Iya, itu ya lucu sih, tapi gimana? No comment sih, bener-bener. Ya orang bisa punya hak lah, mereka mau jodohin sama siapapun itu. Ya suka-suka mereka lah, istilahnya mereka bisa berpendapat bebas ya kan, ini kan negara demokrasi. Iya, tapi Kakak udah membuka hati? Belum ketok palu. Ya, tapi kalau ketika nanti udah ketok palu udah ada rencana itu? Ya nggak tahu, kita lihat aja nanti kalau Allah memang ngebukain hati aku ke orang lain, siapa itu kita belum tentu tahu kan siapa-siapanya. Ya udah, gimana, hidup itu kan nggak mungkin kita harus pakem, harus begini. Kadang-kadang penuh dengan kejutan di ujung jalan nanti. Oke. Tapi Kakak sendiri udah lebih apa ya Kak,
lebih tegar, udah lebih kayaknya unik banget gitu, kuat banget gitu kayak. Iya, padahal masalah belum selesai ya. Iya, padahal belum selesai itu. Tuh gimana Kak? Maksudnya tuh Kakak seplong banget tuh. Iya, alhamdulillah sih karena dikelilingin sama orang-orang baik. Dan juga rezeki juga Allah permudah semuanya, anak-anak sehat. Masya Allah itu berkat yang benar-benar ini deh. Udah, terima kasih. Di dalam sama Bang Atta, apakah akan ada proyek lain nanti? Nih tadi sih sempat ngobrol, tadi ditawarin sih untuk jadi BA apa tadi nggak tahu project apa nggak tahu. Walau alam. Ya kita lihat aja ke depannya, mudah-mudahan berjodoh bisa kerjasama. Dadah. Rencana buat lagu kali ya Mbak Atta. Nggak tahu, walau alam. Hai buat teman-teman 7 orang yang beruntung untuk samaan skincarean sama aku. Kalian bisa follow akun Instagram aku dan akun Instagram Klinik Athena dan jangan lupa komen. Habis ini mau kemana Kak? Habis ini aku mau ke tempat Kak Putri. Kita mau shoot endorsement ya. Mau shoot endorsement. Habis itu sudah selesai. Ikutin terus ya. Bye. Sudah sampai. Bisa nggak Jul? Ini aku bawa nasinya. Nggak apa-apa, kangenmu penuh. Nggak apa-apa Pak. Sudah sampai. Kita mau. Assalamualaikum. Aduh aku capek banget pakai software. Wah, mata memandang. Assalamualaikum. Sekarang aku lagi mau coba ini, mau makan malam pakai menu yang Masya Allah mantap nih. Ini ada ayam bakar Padang, ada dendeng batokok pete, di sini ada ikan cakalang rabe. Oke, sekarang udah di penghujung hari. Alhamdulillah lelah setelah seharian kegiatan, tapi happy. Makasih buat teman-teman ya yang udah ngikutin aku dari pagi. Aku tadi live TikTok, terus abis itu aku isi podcastnya Papata sama Mama Nur. Sekarang endorsement ini segala macam syuting. Masya Allah, makasih banget ya kalian. Ikutin terus ya. Besok aku mau ke Bandung. Ketemu. Bye bye. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.